Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Pemirsa, dimanapun kita berada hari ini, mari kita mengucapkan kepada Allah biqaulina alhamdulillah atas segala rahmat karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur, segala bentuk kenikmatan itu Allah tambahi pada diri kita. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasanya bibir kita, lisan kita bersolawat, Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan berkenan memberikan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 222, Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku cinta, kata Allah, kepada siapa saja hamba-hambaku yang mereka bertaubat dan mereka mensucikan dirinya. Selama hari ini kita melakukan ibadah, melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk menggapai daripada kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita puasa, bahkan kita haji ke Makkah Al-Mukarramah adalah untuk menggapai cinta Allah. Namun hari ini Allah mengikrarkan dalam Al-Quran, ketika dua amalan ini kita lakukan, senantiasa kita jaga, kita taubat, kemudian kita bersuci, maka Allah mengatakan, aku cinta kepada hamba-hambaku yang mereka bersuci. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-wudu syatrul iman. Kalau kita berwudu, bersuci, itu adalah bagian daripada iman. Kata Nabi dalam hadis yang lain, at-tuhur syatrul iman. Suci adalah bagian atau tanda daripada keimanan seseorang itu. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam itu tidak pernah meninggalkan 3 amalan dalam hidupnya. Yang pertama adalah beliau ketika ingin tidur waktu malam, beliau tidak pernah tidak dalam keadaan atau posisi bersuci. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa ketika dia tidur itu, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa tidur itu adalah mati kecil. Betapa banyak orang malam tidur, malam sehat, kemudian paginya ruh berpisah dari jasad, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan pemirsa, kalaulah andai kata kita ketika tidur tidak dalam posisi suci atau berwudu, mungkinkah kita dikatakan mati syahid? Saya rasa tidak. Mungkin ketika kita mati dalam keadaan mati offside atau mati sangit. Oleh sebab itu ketika kita bersuci, ketika ingin tidur, maka malaikat senantiasa mendoakan kita. Inilah yang dikatakan an-naumu ibadah. Tidur itu ibadah. Tidur yang bagaimana? Tidur yang kita tidak lepas daripada berwudu, bersuci. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa berwudu ini adalah asal muasal syariat dari peristiwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam di surga dengan semua kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasilitas apapun, tapi Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, satu saja kularang, jangan pernah kau dekati pohon terlarang atau pohon kulli ini. Tapi Nabi Adam mengikuti bisikan, rayuan daripada istrinya. Pertanyaannya adalah, dengan apakah Nabi Adam melihat itu pohon?
Tentu dengan mata. Bayangkan hadirin, betapa banyak dalam setiap hari 24 jam ini mata kita melihat sesuatu yang bukan pantas untuk dilihat. Melihat daripada aurat perempuan, kita lihat dari mulai baina surrah wa rukbah, dari pusar sampai lutut terlihat pahanya dan sebagainya. Ini adalah merupakan dosa. Maka minimal dosa mata itu ketika ingin tidur kita sucikan dengan apa? Dengan berwudu. Lalu bagaimana ketika kita di perjalanan, kita melihat aurat itu berada di dekat kita? Apakah kita harus melihat? Apakah kita tidak berdosa melihatnya? Para ulama mengatakan lakal ula walakat tsani. Pandanganmu yang pertama itu rezeki bagi dirimu, tapi ketika sudah dipalingkan dilihat kembali, maka itulah yang menjadi dosa bagi kita. Yang kedua, dengan apa Nabi Adam melihat pohon itu? Tentu dengan tangannya. Tangan ini berapa banyak melakukan maksiat, mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, menampar istri dan anak kita. Maka minimal lah kalau kita ingin tidur, ma'rifatkan tangan kita ini yang penuh dosa disucikan dengan berwudu. Demikian juga akal kita yang selalu berdosa, sucikan dengan cara berwudu. Kaki kita yang Nabi Adam mengambil pohon itu, melangkahkan dengan kakinya yang penuh dengan dosa, maka kita kadang-kadang lebih banyak kaki melangkah ke pajak, ke mall, atau ke tempat yang tidak bermanfaat daripada ke rumah ibadah atau majlis taklim. Ini wudu adalah pertama yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi tak pernah meninggalkan sebelum dia tidur adalah membaca doa. Doa itu adalah surah Ma'udzatain atau 3 kul seraya ditampung. Qul huwallahu ahad 3 kali, sapukan ke depan. Al-Falaq 3 kali, sapukan ke kanan dan kiri. Kemudian An-Nas kita baca 3 kali, sapukan ke belakang. Apapun kita dalam hidup ini, rambut sama hitam, hati tak pernah ada yang tahu. Kalau ada orang mengirim santet, hantu belau, biku ganjang, insya Allah itu tidak akan datang menghampiri kita. Yang terakhir adalah yang ketiga, Rasulullah setiap subuh ingin melakukan ibadah, tidak pernah tinggal untuk bersedekah. Mengapa? Karena dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa 2 malaikat itu turun pada waktu pagi seraya mendoakan kita yang berinfak atau bersedekah dengan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang berinfak ini ya Rabb, kau berikan ganjaran kepada mereka. Sebaliknya ya Allah, jika kita mampu tapi bakhil, kedekut, tamak, tidak mau berinfak, maka malaikat juga mendoakan kita, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, tahan ya Rabb, jangan pernah kau beri orang yang pelit dan binasakan akan dirinya, tahan akan rezekinya. Mudah-mudahan 3 amalan ini kita amalkan. Kalau tidak bisa di antara 3 ini, maka salah satu dawamkan, lazimkan, jangan sampai kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.